Mohon subscribe ya, kan gratis. Terima kasih. Assalamualaikum penghuni surga. Insya Allah hati Anda saat ini sedang dalam keadaan bersyukur dan bersyukur. Bagi Anda yang baru nonton di channel ini atau baru mampir di channel saya Farda Lilmas. Saya adalah orang Toraja pertama, alumni Unhas pertama, alumni SMA 2 Makassar pertama, dan alumni Bank Rakyat Indonesia pertama, pensiunan sih tepatnya, pensiunan Bank Rakyat Indonesia pertama, lalu alumni program The Shift for Southeast Asian Youth Program atau dikenal dengan SEAP atau Nippon Maru program pertama, dan alumni atau Graduate Asia Works Indonesia pertama yang ditakdirkan Allah menikah dengan pria Turki, dan saat ini saya tinggal di Istanbul, Turki dengan bahagia dong. Penghuni surga, pada video kali ini saya dan beberapa Hanemlar, teman-teman saya Hanemlar yaitu nyonya orang Indonesia yang menikah dengan pria Turki, ya, akan share mengenai sekilas gitu ya, apa sih perubahan gitu atau challenge utama yang kami hadapi pada saat pindah dan tinggal di Turki gitu ya, mengikuti suami kami. Nah, misal kalau seperti saya ini kan di Indonesia sebelumnya itu adalah gak pernah mikirin mau masak, urusan dapur, urusan rumah, gak pernah. Saya kan juga ya bekerja, saya pokoknya pikirnya cari kerja, cari uang tuh, bekerja gitu ya, berkarir gitu. Dan hal-hal kayak gitu, kayak misalnya urusan rumah tangga, urusan apa, gak saya urusin. Tapi alhamdulillah Allah mentakdirkan saya, membawa saya kemari dan menikah dengan pria Turki gitu ya. Di sini saya Masya Allah itu kesempatan banget bagi saya untuk menjadi seorang istri soleha. Jadi harus belajar masak gitu ya. Harus belajar lah ngurusin yang namanya rumah tangga. Namanya juga ibu rumah tangga kan. Dan itu banyak banget, dan yang utama juga bagi saya setelah saya tinggal di Turki, saya spiritualitas saya, artinya kegiatan spiritual saya gitu, keagamaan saya itu menurut saya itu lebih lebih meningkat itu ya. Kalau dulunya 0, sekarang itu lumayan lah alhamdulillah gitu ya, sudah ada di sudah ada 20%, 30%, pokoknya setiap hari itu jadi belajar. Karena saya alhamdulillah di Istanbul ini bertemu dengan kelompok-kelompok orang-orang Indonesia yang Masya Allah baik-baik banget, sangat suportif. Saya ada kelompok Majelis Taklim An-Nisa, kemudian juga ada kelompok masyarakat Indonesia di Istanbul, ada kelompok-kelompok para Hanemlar, dan juga saya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah tetangga-tetangga saya sekompleks saya itu punya kelompok pengajian dan baik-baik banget gitu, baik-baik banget. Nah, itu yang banyak saya pelajari, dan yang utama juga adalah dalam hal makanan. Setelah di sini saya harus belajar untuk tidak makan singkong, tidak makan sayur tutuk, tidak makan ikan mairo, karena semua nggak ada di sini. Ya, dan goreng-gorengan itu sangat-sangat dibatasi gitu oleh suami saya, karena memang dia hidupnya sehat ya. Jadi ya belajar kayak gitu untuk hidup. Jadi alhamdulillah robbil alamin, banyak banget. Penghuni surga, teman saya yang pertama ya akan share kepada Anda adalah Eka Listiani Bayar. Ibu Eka ini waktu di Indonesia itu samalah kami ya, wanita mandiri gitu kan. Dia ini adalah guru yoga, penari, beautician gitu ya, mualah gitu ya, makeup artist gitu ya kalau di Indonesia, di Sari Ayu Marta Tilaar. Kemudian banyaklah kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya. Dan ya dia bilang sih ya kita mah reman gitu ya di Jakarta itu. Nah, ketika pindah kemari, dia benar-benar harus belajar menyesuaikan diri
menikah dengan suaminya Jamal Bayar, ya sekarang dia jadi harus pintar menjahit, coba bisa masak, ya. Dan sekarang pun masih bekerja dan kembali bekerja gitu ya sebagai beautician di salah satu hotel besar, hotel bintang 5 gitu ya di Istanbul ini. Jadi banyak hal perubahan-perubahan dan semua itu kan harus dari kita gitu. Kita yang harus belajar, kita harus mensyukuri gitu apapun yang terjadi. Dan Bu Eka Bayar ini saya tahu itu ya pokoknya prinsipnya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ya harus kita lah yang beradaptasi gitu. Kalau kita mau tetap kekeh membawa gue kan di Indonesia begini, gue kan orangnya begini, nggak jadi. Karena Anda sudah memilih untuk menikah ya dengan orang Turki dan dibawa kemari, ya harus dijalani gitu ya. Kalau secara pribadi, saya pindah ke Turki ini banyak banget perubahan dalam hidup saya. 5 tahun ya saya tinggal di Turki. Yang pertama yang secara perubahan adalah saya bisa masak. Karena biar gimana pun untuk makan makanan Indonesia itu kan kita harus belajar. Terus kemudian secara pribadi saya lebih bertanggung jawab. Terus kemudian saya belajar menghargai culture orang lain, negara lain. Terus yang paling terpenting adalah saya lebih habluminallah untuk pendekatan secara agama. Saya lebih banyak belajar di sini dengan bergabung di dalam majelis taklim yang ada di Istanbul gitu. Jadi menurut saya itu adalah suatu perubahan yang luar biasa ketika saya pindah ke Turki, negaranya suami saya. Teman saya yang berikutnya adalah Dr. Gigi Vini Hanem. Beliau adalah lulusan dari FKG Universitas Airlangga Surabaya tahun 2003. Nah, teman-temannya Dr. Vini ya yang nonton. Nah, Ibu dokter ini itu benar-benar perubahannya luar biasa kan. Di Indonesia wanita karir, seorang dokter gigi gitu ya. Terus kemudian ikut pindah ke Turki karena menikah dengan orang Turki. Ya, suaminya sekarang usia 39 tahun bekerja di Social Hizmet Merkezi di Bursa, di kota Bursa. Dan sekarang Ibu dokter Soleha ini sudah punya anak 2 yaitu Veiza Nur umur 7 tahun dan Muhammad Jelal usia 2 tahun. Dokter Vini ini ya kalau ngomong sama beliau ya auranya itu ya baru angkat telepon aja, halo mbak gitu, itu positif banget, seneng deh. Kayaknya kalau ngomong sama beliau ini ya menyenangkan gitu, hati tuh jadi tercharge gitu ya. Nah, Dokter Vini itu prinsipnya gini dalam hidup, selalu mensyukuri apa yang diberi Allah, apa yang ditakdirkan Allah gitu. Dan percaya aja, serahkan aja sama Allah mbak, pasti semua yang Allah beri itu yang terbaik gitu ya. Apapun, kan hidup ini memang ya isinya ujian, supaya kita mau naik level menjadi hamba yang lebih baik gitu. Enak ya, enak banget deh. Dan Dokter Vini sekarang memutuskan, maksudnya memilih ya bahwa ya udah saya pindah ke sini ya hidup ya saya saat ini menjadi IRT, ibu rumah tangga gitu. Saya tadi malam itu sempat konsultasi karena gigi saya sakit. Jadi sempat konsultasi. Terima kasih loh, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vini. Saya seorang dokter gigi. Saat ini hanya fokus sebagai ibu rumah tangga saja. Tahun ini adalah insya Allah tahun ke-8 saya tinggal di kota Bursa di Turki. Kesulitan yang saya alami pada saat pertama pindah ke Turki adalah selain perbedaan bahasa, yang lain adalah soal makanan gitu. Karena apalagi sebelum menikah saya tidak bisa sama sekali masak. Jadi begitu sampai di Turki harus belajar gitu, tidak hanya masakan Indonesia untuk saya sendiri tapi juga tentunya masakan Turki gitu untuk melayani suami gitu. Alhamdulillah saya sudah bisa beradaptasi, bisa makan makanan Turki juga bisa, masakan Turki juga bisa, Indonesia juga sedang belajar gitu.
Kemudian kalau soal bahasa, kalau kita sudah tentunya mau nggak mau harus belajar ya, untuk lebih memudahkan kita pada saat kita harus pergi keluar rumah tanpa suami, itu akan sangat memudahkan sekali gitu untuk komunikasi. Dan orang-orang di sini kebanyakan mereka lebih kayak appreciate gitu, ngelihat wah ini ada orang asing bisa loh bahasa Turki gitu. Mereka suka gitu, mereka kagum gitu ketika mereka mendengar cerita saya misalnya, karena saya menikah dan segala macam, mereka selalu kagum gitu, bisa ya gitu, berani gitu dan segala macam. Ya kembali lagi ke niatan kita ya. Niatan awal menikah itu apa? Ingin membangun suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah insya Allah, sampai kakek nenek gitu. Jadi kalau kita udah fokus ke tujuan itu, dan kita selalu mensyukuri apa yang Allah kasih, apapun itu masalah yang kita hadapi, insya Allah akan mudah gitu kita lewati gitu. Alhamdulillah udah 8 tahun di sini, alhamdulillah sekali saya betah gitu, bahagia, alhamdulillah, syukur gitu ya, alhamdulillah, bisa fokus mengurus anak-anak, bisa fokus berbakti pada suami gitu. Jadi itu kembali lagi ke niat kita, selalu positive thinking, selalu bersyukur pada Allah atas keadaan apapun yang Allah kasih ke kita gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya adalah Indri P. Akyol Hanem. Usianya 43 tahun. Saya nyebutnya ini adalah ibu pejabat. Gimana enggak? Indri Hanem ini kan istri dari seorang diplomat Turki, yaitu saat ini suaminya menjabat sebagai Deputy Dirjen di Kementerian Luar Negeri Turki. Pejabat loh. Dan beliau ini aktif di berbagai organisasi internasional, organisasi Indonesia gitu ya. Dia adalah koordinator umum untuk Gelin Indonesia Ankara. Pokoknya kegiatannya banyak banget, dan kalau bicara dengan Ibu Indri ini tuh ketahuan banget gitu ya, dia seorang yang pinter. Karena memang di Indonesia pun Ibu Indri sebelum menikah itu seorang PR konsultan, dan mungkin sampai saat ini juga masihlah dilakukan gitu ya, mungkin diterapkan di dalam organisasi-organisasi yang beliau ikuti. Beliau adalah lulusan dari UNJ, jurusan bahasa Jerman. Jadi bahasa Jermannya gimana coba? Dan itu kan sangat mendukung sebagai istri diplomat yang ditugaskan ke berbagai negara, itu sangat mendukung. Jadi membanggakan loh ya. Hanem Indonesia ini wah luar biasa. Merhaba, nama saya Indri Akyol, berdomisili di Ankara, menikah dengan seorang pria Turki sejak tahun 2009. Sebelum menikah, saya meniti karir di dunia kehumasan, dan jabatan terakhir saya adalah konsultan senior di sebuah perusahaan kehumasan ternama di Jakarta. Pindah dan menetap di luar negeri tentu banyak sekali tantangan yang saya hadapi. Namun itu tidak menjadi keterbatasan bagi saya untuk berkegiatan. Seperti kata pepatah, asal ada kemauan pasti ada jalan. Saran saya untuk teman-teman yang menikah dan menetap di Turki, satu, belajarlah bahasa Turki dan kuasai bahasa Turki dengan baik, karena ini merupakan modal penting untuk hidup di Turki. Dua, carilah teman, kolega yang baik, dan ikuti atau buat kegiatan yang bermanfaat sehingga bisa menjadikan kita lebih produktif dan berkarya di hal-hal positif. Güle güle oturun ve mutlu olun. Last but not least adalah Sali Soeni Hanem. Ini salah satu kesayangan saya di Istanbul. Udah cantik, pinter, itu sangat, waktu di Indonesia karirnya keren gitu ya, dan juga pengusaha juga. Dia itu ahli pasar bursa. Jadi sudah punya sertifikat untuk main di bursa lah ya. Karena Sali Hanem itu lulusan dari Trisakti, ekonomi Trisakti Jakarta. Dan saya bilang, kamu tuh udah cantik, baik gitu ya, pinter,
Terus tajir, kata dia gitu. Ibu, apa sih Bu, nggak penting itu, kata dia gitu ya. Dan sekarang tinggal di Turki gitu ya, ikut suaminya menikah sama orang Turki ya, kami sekelompok lah ya kan ya. Di sini dia luar biasa gitu penyesuaiannya dia gitu ya, untuk menurunkan banyak sekali hal-hal yang tadinya di Indonesia waktu ketika single itu seperti apa ya, ke sini karena dia sudah memilih untuk menjadi istri gitu ya. Ya banyak sekali yang harus disacrifice dan banyak sekali yang harus disesuaikan biar hidup bahagia, kata dia. Salih Hanum juga salah seorang mualaf, dan sekarang ya Allah itu semangat dia untuk belajar sholat, belajar ngaji. Ibu-ibu di Istanbul ini tahu banget gitu ya dia seperti apa. Pokoknya kita doakan semoga usaha Salih untuk menjadi istri yang soleha gitu ya dijabah Allah, dan senantiasa dibimbing dan istiqomah dia dalam kebaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat dan bahagia. Saya Gelin yang tinggal 8 tahun di Turki, ingin berbagi pengalaman dan tantangan. Jadi saya harus siap tinggal dengan mertua, harus bisa berbahasa Turki, harus bisa mempekerjakan pekerjaan rumah tangga dengan sendiri, dan tidak bisa makan masakan Indonesia. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah peningkatan kesadaran dan keragaman budaya dan pola pikir yang baru menambah pertemanan tidak hanya setempat, tapi bisa berkumpul dengan ibu-ibu DWP, majelis taklim, dan gelin-gelin yang ada di sini, saling berkreatif, berbagi sesuatu yang positif, dan ilmu kerohanian. Semoga itu kali ya plus minusnya dari saya, semoga bermanfaat. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana penghuni surga? Semoga sharing kami tadi itu bisa bermanfaat dan memberikan Anda sedikit gambaran gitu ya, bahwa kalau kita memilih sesuatu, setelah memilih sesuatu kita harus bertanggung jawab terhadap itu. Jadi misalnya nih, tanggung jawabnya adalah seperti saya, ketika saya memilih, oke, saya ikut suami tinggal di Istanbul di Turki, banyak sekali hal-hal penyesuaian yang saya harus lakukan gitu ya. Utamanya sih nego dengan diri sendiri gitu loh menurut saya. Ya, semoga video ini bermanfaat bagi Anda, dan jika ada yang tak berkenan, mohon maaf lahir batin ya. Dan jika ada kebaikan dalam video ini, berita yang bagus video ini, mohon bantu saya untuk share supaya lebih banyak lagi orang yang terinspirasi dan mendapatkan hal-hal positif ya dalam hidup, insya Allah. Stay grateful, stay happy, stay healthy, and stay kind only. Insya Allah ketemu lagi di video-video saya berikutnya ya. Assalamualaikum.